Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita diambil dari akun Bioseta. Yang mau berkunjung, aku sertakan linknya, bisa dilihat di bawah ini. Yang menceritakan pengalamannya masuk ke alam gaib dalam perjalanan naik kereta api. Mari kita dengar kisahnya, masuk ke alam gaib di dalam kereta api. Ada cerita yang diceritakan seorang kenalan saat perjalanan naik kereta dari Semarang ke Jakarta tahun 2011 silam. Ini sukses bikin aku merinding. Sebelumnya perkenalkan, aku Risa. Kisah ini terjadi saat aku masih bekerja di kota Semarang dan sering sekali bolak-balik ke Jakarta saat ada libur lebih dari 2 hari. Kereta api masih menjadi pilihan favoritku. Hanya dengan uang Rp35.000 aku bisa sampai ke Jakarta walaupun harus sedikit bersabar dengan kondisi kereta ekonomi saat itu. Ada satu perjalanan yang tidak bisa dilakukan hingga saat ini. Hal ini terjadi tahun 2011 saat aku hendak melakukan perjalanan menuju ke Jakarta dengan menaiki salah satu kereta ekonomi. Aku bergegas buru-buru pulang dari kantor ke tempat kos untuk menaruh motor dan mengambil barang-barang perlengkapanku yang akan kubawa ke Jakarta. Zaman dulu belum ada ojek online. Aku menaiki ojek pangkalan menuju stasiun Semarang Poncol. Awalnya aku mengira perjalananku akan berjalan lancar. Tapi sialnya di sekitar Kalibanteng ada kemacetan yang tak terduga. Saat itu ada kecelakaan yang baru saja terjadi, menutup hampir satu ruas jalan dan motor pun sulit untuk lewat. Petugas kepolisian belum datang, hanya beberapa warga yang mencoba mengatur arus lalu lintas. Karena waktu sudah keburu mepet, aku pun memutuskan untuk turun di sana, berjalan kaki melewati titik macet dan menyambung dengan ojek lagi setelah sampai di jalan lancar. Saat berjalan, aku melihat tabrakan beruntun antara beberapa mobil dan motor. Ada beberapa korban luka yang merintih kesakitan sambil bersandar di pinggir jalan. Dan ada juga korban seorang perempuan yang terbaring di aspal. Aku tidak mau ambil pusing dan melewati orang-orang itu, tapi tanpa sadar aku menginjak sesuatu yang basah. Ada darah yang mengalir di jalan yang berasal dari salah satu korban. Saat itu aku tidak memperdulikannya dan melanjutkan perjalananku karena mepetnya waktu. Beruntung aku bisa sampai di kereta tepat waktu, malah harus bertemu dengan penumpang yang salah gerbong. Kondisi kereta ekonomi saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Kursinya dua-dua berhadapan-hadapan, yang jarak lututnya dengan penumpang di depannya sangat pendek. Belum lagi banyak penumpang tanpa kursi yang tidur sembarangan, bahkan sampai di bawah kursi tempat aku duduk. Pedagang asongan hampir tidak berhenti berteriak menjajakan dagangannya, tanpa memperdulikan penumpang yang tertidur. Namun buatku suasana tersebut sudah tidak asing lagi. Bermodalkan jaket hoodie dan handset, aku memposisikan diriku untuk bisa tidur dengan cepat. Nah, saat itu perasaanku sudah tidak enak. Yang terpikirkan saat itu, aku hanya harus menjaga barang-barang bawaanku dengan lebih hati-hati. Sayangnya yang terjadi lebih dari itu. Aku tertidur. Samar-samar aku merasakan suara di gerbong kereta semakin sunyi. Tak lama suara ramai lagi. Mulai muncul lalu senyap lagi. Dengan kondisi setengah ngantuk, aku sempat membuka mata. Di sekitar aku masih terlihat penumpang-penumpang lain yang tertidur. Tapi suasananya begitu senyap. Tapi ada yang janggal saat itu. Dari beberapa kursi di depanku terlihat seorang perempuan sedang berdiri menatap ke arahku.
Wajahnya memiliki luka dan sebagian rambutnya menutupi wajahnya yang luka. Ada noda merah di bajunya, seperti darah. Saat itu aku benar-benar merinding. Begitu perempuan itu tahu aku menatapnya, ia bergerak seolah ingin meninggalkan kursinya dan berjalan ke arahku. Tapi gerakannya benar-benar aneh, seperti tidak sedang berjalan. Tubuhnya seperti melayang begitu saja. Jelas aku merinding. Tapi mengapa penumpang-penumpang lain tidak ada yang tahu? Aku hanya berpikir untuk segera membaca ayat kursi dalam hati dan mengucek-ngucek mataku untuk memastikan apa yang kulihat. Hilang. Setelah beberapa kali mengucek-ngucek mataku, sosok perempuan itu tak lagi terlihat di hadapanku. Aku pun cukup lega, namun aku belum bisa tenang. Mas Akil. Tiba-tiba penumpang di hadapanku terbangun. Enggak mas, enggak apa-apa. Kok keringetin gitu? Aku mengelap dahi dan wajahku dengan tangan, sepertinya wajahku memang pucat dan mengucurkan keringat dingin. Ya apa-apa mas, mau dibawa tidur aja, alasku. Aku pun mencoba melanjutkan tidurku dan hal yang sama kembali terjadi. Suara ramai menjadi senyap perlahan-lahan. Ramai lagi dan kembali senyap. Sampai aku benar-benar tertidur. Ada suara aneh terdengar di dekatku. Aku mencoba untuk tidak menggubrisnya dan terus tidur. Suara itu tidak jauh. Menyadari keanehan itu, aku pun membuka mata. Saat itu mataku mencoba memandang ke arah bawah. Dan apa yang kulihat benar-benar membuatku ketakutan. Perempuan yang tadi kulihat berada di bawahku. Ia di sana dengan makhluk kerdil sedang menjilati sepatuku. Aku pun berteriak dan segera menyingkirkan sepatuku dari mereka. Tapi saat itu aku sadar. Ada yang aneh dengan gerbong ini. Penumpang-penumpang yang sebelumnya ramai tiba-tiba menghilang. Semua penumpang di sini berganti dengan manusia-manusia berwajah pucat dan penuh luka, dan hanya mengisi beberapa kursi saja. Mereka duduk dengan tatapan kosong seolah tidak peduli kereta ini menuju kemana. Aku pun panik dan segera meninggalkan tempat dudukku. Perempuan yang kulihat tadi yang wajahnya penuh luka dan teman kerdilnya itu terus mengikutiku. Aku berharap bisa mendapat pertolongan dari gerbong lain. Tapi saat aku masuk ke dalam gerbong lainnya, keadaan gerbong tidak lebih baik. Aku melihat sesosok ular besar menutupi hampir satu gerbong itu sendiri. Saat itu aku berharap ini hanyalah mimpi. Namun berkali-kali aku mencubit lenganku terasa sakit. Perempuan tadi semakin mendekat menghampiriku, tapi sebelum ia mencapaiku, aku mendengar suara lain di bawah. Aku menoleh, dan di kakiku saat ini terlihat seorang nenek tanpa kaki dan pinggang yang mencoba menjilati sepatuku. Aku pun tersadar dengan apa yang mereka incar, darah. Ya, darah wanita korban kecelakaan tadi terinjak sepatuku. Saat itu aku memutuskan untuk berlari ke toilet di antara gerbong dan menutupnya rapat-rapat dan segera mencuci noda darah itu dari sepatuku. Suara ketukan di pintu terus terdengar. Aku terus membaca doa sambil mencuci sepatuku, sambil menahan rasa takutku. Sayangnya setan itu tidak menyerah. Dari celah kamar mandi aku melihat wajah perempuan itu sambil menggedor-gedor pintu. Aku memejamkan mata sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal. Dan pada saat itu tiba-tiba terdengar keadaan di luar sudah berubah seperti biasa. Suara pedagang asongan yang terdengar nyaring bersama penumpang yang masih tertidur. Aku lega dan mengatur napasku dan mengintip melalui celah pintu keberadaan sosok-sosok tadi. Dan mereka sudah tidak ada. Kemudian aku keluar dari toilet dan kembali ke tempat dudukku. Habis muntah ya, mau minyak angin.
Penumpang di depanku menanyakan keadaanku yang mungkin terlihat pucat. Aku ingin menceritakan apa yang kulihat tadi, tapi aku jelas takut bila makhluk itu mengincarku lagi karena menceritakan hal itu. Boleh mas, aku nggak enak badan nih, balasku. Aku pun menggunakan minyak angin yang dibelikan dan kembali tidur. Aku sempat terbangun beberapa kali, tapi semua keadaan benar-benar normal. Akhirnya aku pun bisa lega. Malam mendekati subuh, aku bersiap turun di stasiun tujuanku di Pasar Senen. Aku mulai tenang, sampai akhirnya tiba di tujuanku dengan selamat. Tapi sebelum keluar stasiun, aku sempat menoleh ke arah gerbong yang kunaiki tadi, di perbatasan antara gerbong yang ada toiletnya, di mana tadi mencuci sepatuku. Samar-samar aku melihat perempuan itu, nenek tanpa kaki, dan beberapa makhluk mengerikan itu tengah berkumpul sambil menyeringai ke arahku, membuatku bergidik. Aku tak mau lagi berjumpa dengan sosok-sosok yang mengerikan seperti itu. Aku pun segera pergi meninggalkan stasiun sambil terus membaca doa. Selesai. Terus ikuti channel berita horor dan ikuti terus kisah-kisah horornya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.